అమ్మో డబ్బులన్నీ పోతున్నాయి. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Konco Movie. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Konco Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Raja Yoga. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Sekelompok preman yang dipimpin oleh Rada dan dua anak buahnya bernama Karan dan Johar. Mereka sedang mengawasi dan mengintai seseorang dari atas tebing batu. Dan ternyata mereka sedang mengincar kepala desa yang berada di dalam mobil bersama anaknya. Karena kepala desa itu memiliki 2 berlian langka yang kalau dijual harganya bisa buat mereka kaya raya. Layaknya seorang sniper dengan mudah Rada dapat menumbangkan kepala desa beserta anaknya. Akan tetapi supir mereka berhasil kabur melarikan diri. Tanpa memperdulikan sopir itu, mereka pun mengambil berlian tersebut. Karan dan Johar tahu kalau harga berlian itu sangat mahal. Jadi mereka berdua memutuskan untuk mengambil berlian itu untuk mereka jual sendiri. Saat itu juga mereka langsung menembak Rada hingga terkapar tak berdaya. Bye Basu, rest in peace. Lalu scene berpindah, terlihat ada seorang wanita cantik bernama Priti sedang menunggu pacar barunya di sebuah parkiran warung kopi. Mantan Priti yang bernama Vijay datang dan memarahi Priti karena Sri telah menduakan cintanya dan selingkuh dengan pria lain. Priti berkata kalau pacarnya yang bernama saat ini lebih tampan dan lebih kaya daripada Vijay. Vijay berkata kalau pacarnya itu hanya tukang bengkel. Namun Sri tidak memperdulikan apa yang Vijay katakan. Vijay yang tak terima pacarnya diambil oleh Risi. Bersama anak buahnya ia pun memberikan pelajaran kepada Risi. Mereka tidak tahu kalau Risi ini sangat jago gelut. Dengan mudah Risi menghabisi mereka semua hingga babak belur. Sementara itu Karan dan Johar melakukan COD berlian dengan seorang kepala mafia bernama Daniel. Cash dekho. देख 50 करोड़ ये लो कैश. Saat mereka akan pulang, tiba-tiba mobil mereka mogok. Beruntungnya ada seorang pria imut bernama Kumar. Ia bersama Risi pun memperbaiki mobil mereka. Dan ternyata itu hanyalah akal kalian Risi dan Kumar untuk mendapatkan fulus. Kumar menyumbat lubang knalpot mobil mereka dengan sebuah bola. Karan dan Johar yang baru jadi kaya, ia pun memberi Risi dan Kumar uang yang sangat banyak. Keesokan harinya, Risi dimarahi oleh si bos karena ia telah menggunakan mobil konsumen tanpa izin. Jika si pemilik tahu maka usahanya akan hancur. Si bos memberikan Risi 1 kesempatan lagi. Jika Risi melanggar, maka ia akan memecatnya. Si bos meminta Risi untuk mengantarkan paket dan mobil ke hotel mewah di Mumbai. Sesampainya di parkiran hotel, Risi melihat paket itu berisi jaket mewah. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menggunakan jaket itu. Risi yang mengetahui jika si pemilik mobil dan jas itu akan kembali dalam 4 hari, ia pun memanfaatkan momen ini untuk menikmati semua fasilitas VIP hotel tersebut. Risi sangat menikmatinya. Apartemen tersebut dipenuhi dengan barang-barang mewah. Risi yang memiliki kartu VIP, ia pun memesan makanan paling mewah di hotel tersebut. Saat sedang menunggu, tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang bernama Sri. Tanpa basa-basi, ia langsung duduk di depan Risi dan meminta Risi untuk mengencangkan sleting bajunya. Saat itu perasaan Risi tidak menentu, jantung berdetak kencang saat melihat Sri dan mereka pun saling berkenalan. Keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun Sri, Risi meminta bantuan Badra untuk menyiapkan kue ulang tahun untuk Sri. Hal itu Risi lakukan karena ia sangat jatuh cinta pada Sri. ఈరోజు మీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే.
Malam harinya, Risi menelpon Sri untuk makan malam bersama. Risi masih belum mengetahui siapa Sri sebenarnya. Sri merupakan seorang wanita matre, bahkan ia sering menjadi simpanan om-om hidung belang. Saat itu Sri akan melakukan mantap-mantap bersama om-omnya yang sudah kolot. Namun dia memberikan obat tidur pada minuman si om agar dirinya bisa keluar menemui Risi. Sri belum menyadari kalau si Risi hanyalah tukang bengkel. Ia malah mengira jika Risi adalah orang yang kaya yang sedang sembunyi karena tidak mau dijodohkan orang tuanya. Mereka pun mengobrol hingga larut malam dan entah apa yang ada di pikiran mereka. Mereka berdua pun masuk ke kamar hotel dan mantap-mantap bersama. Setelah selesai dengan Risi, Sri pun kembali ke kamar om-omnya agar tidak dicurigai oleh om tersebut. Di sisi lain ternyata Rada, bos pencuri itu masih hidup karena peluru yang Johar tembakan tidak mengenai jantungnya. Akan tetapi hal itu membuat penglihatan Rada terganggu karena efek dari tembakan tersebut yang mengenai saraf mata. Bahkan jika Rada tidak bisa mengontrol emosinya, justru penglihatannya tidak akan berfungsi atau buta. Namun dokter memberikan sebuah terapi, yaitu dengan meremas sebuah bola agar Rada bisa rileks dan bisa melihat. Rada yang mendapatkan kabar informasi jika mantan anak buahnya Karan dan Johar berada di hotel mewah, ia pun segera mendatangi hotel tersebut untuk mengambil alih berlian yang mereka curi. Sesampainya di sana, ia pun langsung menggerebek kamar Karan dan Johar. Dengan emosi, Rada mengancam dan meminta agar Johar dan Karan memberikan berlian itu kepadanya. Karan dan Johar yang mendengar jika Rada tidak bisa melihat jika emosi, mereka sengaja memancing emosi Rada. Rada yang kesal pun melemparkan bola itu. Dan saat itu juga Karan dan Johar kabur dari tempat tersebut. Seketika penyakit Rada pun kumat, ia tidak bisa melihat. Rada pun dengan terpaksa harus meremas lato-lato milik dokter pribadinya agar dirinya bisa melihat lagi. Sementara itu di kamar Risi, sahabat yang bernama Kumar agar Risi mau jujur kepada Sri, karena jika Sri memang cinta sejati Risi, pasti mau menerima kekurangan Risi yang hanya tukang bengkel. Kalau dia menolaknya berarti dia hanya wanita matre yang gila harta. Saat Sri dan om-omnya sedang makan siang, Rada datang bersama anak buahnya. Di saat yang bersamaan, Karan dan Johar menyamar sebagai pelayan hotel. Karena mereka berdua berpikir jika uang MH pasti masih aman di kamar mereka. Namun aksi mereka ketahuan oleh Rada, dan kali ini Rada pun berhasil menangkap mereka berdua dan menginterogasinya. Karan berkata jika berlian itu sudah mereka jual kepada seorang mafia bernama Daniel. Rada yang kesal langsung menembak mereka berdua tepat di mana mereka menembak Rada saat itu. Ia pun pergi meninggalkan Karan dan Johar. Kemudian Risi menemui Sri dan ia ingin berkata jujur tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Akan tetapi belum juga ngomong, om-om simpanan Sri pun mengetahui jika Sri telah mengkhianatinya. Dengan marah ia mengambil kalung yang ia berikan beserta semua kartu ATM yang ia berikan. Tak lama setelah itu sialnya juga si pemilik apartemen yang bernama Prakas pulang. Ia sangat marah kepada Risi karena dirinya telah memakai jasnya juga memakai kamarnya tanpa izin terlebih dahulu. Badra si pelayan hotel yang tidak mengetahui apa-apa, ia malah membela Risi dan berkata kalau Prakas sudah salah kamar. Mendengar hal itu membuat Prakas marah dan menampar si Badra. Prakas berkata jika Risi hanya tukang bengkel miskin yang saat itu ia suruh mengantar mobil miliknya. Dan pada akhirnya semuanya terkuak. Sri yang sebenarnya adalah wanita miskin yang matre, juga Risi hanyalah tukang bengkel yang miskin. Sri yang tahu kalau Risi ternyata orang miskin, ia pun pergi meninggalkan Risi. Namun Risi memohon agar Sri jangan meninggalkannya karena ia sangat cinta kepadanya. Sri berkata, bagaimana bisa orang miskin seperti kamu buat aku bahagia? Aku bisa buat kamu bahagia. Aku siap melakukan apapun asal kamu jangan meninggalkan aku, ucap Risi. Mendengar hal itu, Sri pun kemudian memberikan kesempatan kepada Risi. Tanpa diduga ternyata Sri membawa Risi ke mall. Sri mengambil semua barang yang ia mau tanpa memperdulikan Risi. Karena menurut Sri bisa membeli barang yang kita inginkan itu adalah kebahagiaan untuk dirinya. Risi mulai cemas. Ia meminta Kumar untuk mengambil uang tabungan mereka yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun.
పోతున్నారా చూడు. Saat mereka akan membayar belanjaan Sri, ternyata uang mereka masih kurang. Sri berkata jika Risi tidak akan mampu mencukupi biaya hidup Sri karena biaya hidupnya sangat mahal. Tak lama Sri pun mendapatkan telepon dari om-om baru yang mau menjadikan dirinya wanita simpanan. Pada akhirnya tanpa rasa bersalah Sri pun pergi meninggalkan Risi dan Kumar. Ia pergi membawa belanjaan yang telah ia ambil tanpa memperdulikan perasaan Risi dan Kumar. Hal itu tentunya membuat Risi dan Kumar kecewa. Bagi Sri, uang memanglah segalanya. Ternyata om-om tersebut adalah Rada. Rada sempat memberikan nomornya kepada Sri saat makan siang di hotel. Di sisi lain ternyata Karan dan Johar masih hidup karena mereka telah mempersiapkan itu semua. Mereka sengaja menyimpan sedok dan saus tomat di saku mereka untuk menghalau peluru yang membuat seolah-olah mereka tertembak dan mati. 1 minggu berlalu, Risi masih terbayang dengan Sri. Risi yang gagal move on berniat untuk menyadarkan Sri tentang apa itu cinta sejati. Risi yang sekarang mengangguran karena dipecat dari pekerjaannya. Badra yang memberitahu Risi jika ada lowongan pekerjaan di sebuah resort mewah. Mereka punya sebuah ide agar mereka bisa diterima menjadi karyawan baru di sana, yaitu dengan menggunakan cara lama. Mereka menutup knalpot mobil milik bos resort tersebut dengan bola, dan Risi berpura-pura memperbaiki mobil itu. Akhirnya, ide mereka pun berhasil. Mereka diterima menjadi pelayan resort tersebut. Hal itu membuat mereka sangat senang. Di sana mereka berkenalan dengan asisten manajer yang bernama Warya. Warya kemudian memberitahu tentang tugas Risi bersama teman-temannya. Tanpa sengaja di lorong resort, Risi bertemu dengan Sri. Sri yang melihat Risi yang kini hanya jadi pelayan rendahan, ia hanya bisa tertawa dan mengejeknya. Ternyata Sri di sini menjadi simpanan Daniel. Saat mereka akan mantap-mantap, tiba-tiba seorang tidak dikenal mencoba untuk mencuri berlian milik Daniel. Melihat ada kesempatan, Sri mencoba mengambil berlian milik Daniel, akan tetapi usahanya gagal juga. Ternyata saat ini Sri hanya berpura-pura. Rada sengaja menyewa Sri untuk mengambil berlian Daniel. Dan jika berhasil, Rada akan diberikan imbalan Sri sebanyak 2 triliun. Rada yang mengetahui kalau Sri telah gagal, ia sangat marah. Ia memaksa akan membunuh Sri tapi minta agar Rada mau memberikan 1 kesempatan lagi. Malam harinya, Risi mendekati anak buah Rada yang sedang mabuk. Karena mereka sedang mabuk, dengan spontan menceritakan tentang berlian yang Daniel miliki, beserta tugas Sri yang mencoba mencuri berlian juga. Daniel berhasil menampakkan pencuri berlian miliknya. Ia berkata bahwa jika berlian yang ia miliki disimpan di sebuah kotak yang sudah dilapisi sidik jari serta GPS, tak ada yang bisa membuka peti itu kecuali dirinya sendiri. Saat Rada sedang menelpon, ia dikejutkan dengan pot bunga yang jatuh dan hampir menimpa dirinya. Warya yang mengetahui hal itu segera minta maaf pada Rada dan ia berjanji akan menyelidiki penyebab pot bunga itu jatuh. Sementara itu Sri mendapatkan sebuah kalung mewah dari Daniel sebagai permintaan maaf atas kejadian semalam. Di sisi lain, manajer resort sangat bingung karena dirinya belum menemukan seorang untuk bisa menghibur customernya yang akan melangsungkan acara pernikahan di resort miliknya. Warya kemudian menawarkan diri. Ia berkata bahwa dirinya siap membantu bos demi memeriahkan acara nikahan pengunjung resortnya. Saat itu juga bos Kumar memberitahu bosnya jika Risi juga pandai menari. Singkat cerita, saat acara berlangsung, Risi dan Warya pun menari bersama memeriahkan acara pernikahan tersebut. Setelah kejadian itu, hubungan Warya dan Risi pun semakin akrab. Malam harinya, Rada menyadari jika saat itu pot yang terjatuh itu ulah dari musuh pebuyutannya. Rada kemudian menyiapkan sebuah rencana untuk menjebak musuhnya. Dan benar saja, Rada akhirnya berhasil menjebak pria misterius yang coba membunuhnya. Pria asing itu mencoba kabur melarikan diri, akan tetapi para anak buah Rada berhasil mengepungnya. Dan ternyata saat helm yang dibuka mereka terkejut. Karena itu bukanlah seorang pria melainkan seorang wanita. Tanpa disengaja Risi pun melihat kejadian tersebut. Risi mencoba menyelamatkan wanita itu karena ia kira itu adalah Sri. Setelah Risi berhasil menyelamatkan wanita itu, ia terkejut ternyata itu adalah Warya. Dan orang yang telah menjatuhkan pot itu adalah Warya juga. Warya yang identitasnya telah terbongkar, ia pun menceritakan alasan kenapa dirinya mau membunuh Rada. Beberapa bulan yang lalu saat ayahnya dan sang kakak akan merenovasi candi peninggalan leluhur di desanya, ayah Warya yang seorang kepala desa menemukan 2 buah berlian paling langka di dunia. Sebagai kepala desa, sang ayah akan menjual berlian itu dengan harga tinggi.
Dan hasilnya dari penjualan berlian itu akan digunakan untuk kesejahteraan warga. Akan tetapi nasib malang menimpa ayah dan anaknya. Ia ditembak oleh seorang penjahat kelas kakap yang bernama Rada. Saat itu sopir yang selamat langsung menceritakan kejadian tersebut kepada waria. Ia berniat membalaskan dendam kematian ayahnya, juga mengambil kembali berlian yang telah mereka curi. Mendengar hal itu, Risi merasa kasihan kepada waria. Dengan jantan, Risi berjanji bahwa ia akan membantu waria mendapatkan berlian itu. Sementara itu Rada and the Gang menyusun sebuah rencana untuk mengambil alih berlian dari Daniel dan mencoba menduplikat peti berlian itu. Ia memanfaatkan Sri untuk melihat bagaimana bentuk dari peti tersebut. Singkat cerita, saat itu Daniel akan menjual berlian itu kepada gangster dengan harga yang sangat tinggi. Dan di saat itu juga anak buah Rada menyamar menjadi pelayan resort. Dengan mudah mereka pun dapat menukarnya. Risi yang melihat hal itu dengan mudah ia mengambil alih berlian itu. Saat Daniel membuka peti itu, ia terkejut karena berlian itu hilang, dicuri. Hal itu kemudian membuatnya sangat marah. Ia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari berlian tersebut. Sementara itu Rada yang mendapatkan kabar jika berlian itu diambil oleh Risi, yaitu mantannya Sri. Ia pun menuduh Sri telah bekerja sama dengan Risi. Tak butuh waktu lama, Rada kemudian menyandra Sri dan juga waria. Kemudian Rada mengirimkan sebuah video kepada Risi. Rada berkata kalau dirinya akan membunuh Sri dan warga jika Risi tidak segera mengembalikan berlian itu. Risi yang tidak punya pilihan lain kemudian menemui Rada dan menukarkan berlian itu dengan Sri juga waria. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba anak buah Rada langsung menembaki mereka. Risi yang seorang jago gelut itu tidak terima dengan perlakuan Rada and the Gang. Dengan brutal, Risi pun menghajar semua anak buah Rada. Saat itu juga Daniel and the Gang datang dan menghajar Rada karena telah mencuri berlian miliknya. Anak buah Rada yang melihat ada kesempatan, ia mencoba untuk kabur dan membawa sebuah tas yang berisi uang. Rada yang melihat hal itu langsung menembaknya hingga tewas. Di saat semua anak buahnya tumbang, tinggallah mereka berdua. Daniel berkata jika kotak itu hanya bisa dibuka menggunakan sidik jarinya. Rada akan memberikan kotak itu, akan tetapi berlian itu harus dibagi dua. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk membagi rata. Namun saat mereka membuka kotak tersebut, ternyata isinya hanyalah kacang. Rada yang merasa tertipu, ia pun menembakkan pistol kepada Daniel. Pada akhirnya mereka berdua pun saling tembak dan keduanya pun tewas. Sementara itu Risi bersama waria dan Sri bergegas kabur dari tempat tersebut karena mereka khawatir dituduh polisi terlibat kejahatan ini. Dengan cepat mereka pun kabur dari tempat tersebut. Pada akhirnya mereka semua pun berhasil selamat. Badra berkata jika mereka mendapatkan sebuah tas yang berisi uang, secara tiba-tiba Sri langsung memeluk Risi dan ia berkata bahwa dirinya telah menerima cinta Risi, padahal saat itu Sri menolaknya dan mengejeknya miskin. Risi yang tak mau tertipu lagi oleh Sri, ia memberikan sebuah pilihan kepada Sri. Risi berkata kamu lebih memilih tas berisi uang atau hidup bersamaku dan memulai semuanya dari nol. Hal itu Risi lakukan untuk mengetes ketulusan cinta Sri. Tanpa banyak basa-basi, Sri langsung mengambil tas dan pergi. Karena yang Sri inginkan hanyalah uang. Waria yang bersedih karena ia telah kehilangan berlian peninggalan leluhurnya, ia pun memutuskan untuk pulang kampung. Namun secara tiba-tiba Risi menyerahkan dua berlian itu kepada waria. Hal itu membuat waria sangat senang. Dan rupanya ajudan saat anak buah Daniel mengejar Risi, ia mencoba menembak Risi. Akan tetapi tembakannya itu malah mengenai kotak yang berisi berlian. Hingga terbuka. Dengan cepat Risi pun kemudian menukar berlian itu dengan kacang. Waria sangat berterima kasih kepada Risi karena telah membantunya. Waria berkata kalau ia akan menerima berlian itu jika Risi mau ikut bersamanya ke desa dan membangun desanya bersama-sama. Hal itu membuat Risi senang karena ternyata Waria sangat berbeda jauh dengan Sri yang sangat matre yang selalu memikirkan uang, dan uang. Sedangkan Waria sangat sederhana dan rela berkorban demi desanya tercinta. Risi yang sudah jatuh cinta pada Waria, ia pun mengajaknya menikah. Waria yang juga menyukai Risi pun menyetujuinya. Pada akhirnya mereka pun dapat hidup dengan cinta yang mereka miliki dan menjadi orang terkaya di India berkat berlian tersebut. Dan film pun selesai.